dia RK itu tidak dilibatkan untuk turun dalam pengawalan pemilu. Tidak ada ketegasan di sini. Tidak, Pak. Jadi begini, kalau yang disebut oleh Pak itu tidak dilibatkan pengamat pemilu, betul memang dia tidak jaga di TPS, Pak. Tidak jaga di TPS. Pak, tapi kalau anggota yang standby Mako, itu juga pengamanan pemilu namanya. Karena rangkaian dari kegiatan pengamanan pemilu ada jaga Mako, ada jaga Ofil, ada jaga di tempat. Seharusnya divakumkan dia, Pak. Seharusnya dia divakumkan, Pak. Kalau ada disiplin, Pak, saya artikan kayak begini, Pak. Kalau di kelas kita kena skorsing, kita tidak akan masuk sekolah, Pak. Itu. Ya mungkin kalau Baik, itu salah satu ketidaktegasan Pak Kapolres, ya, Pak. Pertanyaan lanjutan dari itu, Pak. Hasil sidang tadi seperti apa, Pak? putusannya dia kena tindakan disiplin, hukumannya efek besar di penempatan tempat khusus, kemudian tidak bisa mengikuti pendidikan selama 1 tahun. Saya kira sanksinya hanya dipindah tugaskan dan tidak dinaikkan pangkat 1 tahun. Hanya itu. Bisakah kami lihat dokumennya? Bisakah kami pelajari dokumennya itu, Pak? Silakan kami analisis. Silakan ke propam ya. Di propam ya, Pak. Oke. Bapak panggil propam ke sini. Panggil propam, Pak, akan memberikan kepada kami. Kami akan pelajari itu dengan. Jangan beranjak dulu, panggil aja propam dulu ke sini. Kita tidak akan beranjak. Iya, Bapak panggil aja propam dulu supaya kita dengar propam yang bilang apa. Karena Bapak kan Wakapolres, begitu kan? Jadi tadi Bapak sidangkan oknum itu. Keputusannya adalah 1 tahun tidak naik pangkat, dipindahkan ditugaskan, tidak mengikuti pendidikan, dan itu dilaksanakan oleh propam. Kami hanya mau lihat dokumennya seperti apa, Pak. Maka Bapaklah yang panggil propam, karena propam itu bukan bawahan kami, tapi bawahan Bapak. Tapi apa yang saya sampaikan itu seperti itu. Iya, mari Pak, panggil propam. Panggil dulu propamnya supaya kita lihat dokumennya, Pak. Jadi saya sampaikan seperti itu. Oh, tadi kami Tunggu. Bukti. Oke, kami tetap menunggu propam untuk memberikan surat itu kepada kami, Pak. Saat ini juga kami minta. Mohon maaf Pak, surat itu tidak bisa diberikan kepada Pak orang. Itu Ayo tunjukkan saja. Cuma kepada Polda, tidak diberikan kepada masyarakat. Wah, kami coba melakukan analisis juga terkait dengan putusan. Jangankan putusan propam, Pak, putusan Mahkamah Konstitusi aja dibuka secara Iya Pak, kami buka hasilnya. Ya, kami minta Pak seperti itu. Ya. Bisa kalau mau dapat itu silakan nanti ke propam, tapi jangan suruh saya untuk hadirkan propam di sini. Itulah hasilnya. Kami menuntut sekarang Pak untuk dapat diberikan kepada itu, atau tidak, paling tidak merilis di media sosial, atau paling tidak merilis di Google, Pak, supaya kami bisa mengakses, lalu pada akhirnya kami akan mempelajari. Dirilis di medsos. Rilis di Google, Pak. Pak Umbu, bolehkah sekarang teman-teman pers meliput pernyataan Bapak untuk kemudian diawasi oleh publik? Adakah teman-teman pers di sini? Ada. Mari kita meliput. Silakan Pak. Diliput khusus oleh pers pernyataan Bapak soal sanksi terhadap oknum yang terlibat di dalam. Tadi wartawan juga meliput tadi waktu sidang. Ya, waktu sidang diliput juga oleh wartawan. Nanti biar wartawan juga yang menjelaskan di media. Kami menunggu Pak hasil rilis itu di media maupun juga di Google, dan kami akan mencoba untuk pelajari, untuk meneliti kasus itu. Dan ketika kami menemukan langkah-langkah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan kami juga akan menuntut keadilan tersebut, Pak. Ya, silakan. Ya. Yang berikut, kami meminta penjelasan terkait perkembangan tindakan penegakan hukum terhadap kasus dari aksi Rambo Kritoga. Kira-kira saksi-saksi apa saja yang sudah dimintai keterangan dan alat bukti apa saja yang sudah Bapak dapatkan, karena ada 3 laporan yang masuk. Laporan yang pertama itu laporan penemuan mayat,
Laporan yang kedua itu adalah penganiayaan sebelum tewas, dan laporan yang ketiga adalah memperkerjakan anak di bawah umur. Kira-kira dari itu semua Pak, seperti apa Pak? Mohon penjelasan. Mohon maaf kalau yang itu nanti secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Kasalisti. Saya nanti coba penyidiknya, saya bukan penyidiknya. Nanti kalau saya salah, memang betul saya atasannya, tetapi tidak semua perkara itu saya yang tahu. Jadi penyidiknya yang tahu. Oke, kami minta penyidik Pak untuk menjelaskan itu. Mana penyidik? Oke. Jadi yang satu perkara ada di TPTR, kemudian yang dua di PPA ya. Tapukan mana? Mana mereka itu? Jangan lupa yang Mana mereka, Pak? rumah itu ada di mana mereka? Dapat dijelaskan. Barangkali kami bisa membantu Pak. Ingat, Itu sebabnya kami tanya Pak. rumah ada di mana mereka? Nah, Dipertanyakan juga itu. oke, sambil menunggu penyidiknya, saya lanjut Pak. Sambil menunggu penyidiknya, tapi pertanyaan itu belum dijawab ya Pak. Ada di mana dia itu Keni dan itu Aki itu ada di mana? Yang berikut Pak, Pertanyakan dulu dorang. kami kembali menanyakan. Karena sampai saat ini pun Pak Kasat Reskrim dan Pak Kapolres belum menarik pernyataan mereka. Pertanyaan kami Pak, pada tanggal 19 Januari 2024 yang disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim saat itu bahwa kasus tewasnya aksi Rambo Kritoga adalah murni bunuh diri. Artinya apa? Pada saat itu hasil laporan pemeriksaan visum itu belum keluar. Baru pada tanggal 29 Januari 2024 dokter yang meriksa visum luar baru memberikan laporan hasil pemeriksaan visum itu sendiri berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Kanit PPA Furkam saat itu kepada kami. Artinya bahwa Pak Kasat Reskrim mengeluarkan pernyataan sebelum adanya laporan resmi dari dokter, sebelum adanya pemeriksaan yang detail. Ada pertanyaan kami, ada apa dengan Pak Kasat ini Pak? Itu pertanyaan kami Pak. Oke, baik, nanti yang jawab itu juga Pak Kapolres dan Pak Kasat. Karena bukan saya memberikan pernyataan toh. Kira-kira kapan baru Bapak Kapolres dan Pak Kasat bisa jawab kami Pak? Itu. Tunggu setelah ini hasil itu toh. Oke. Satu hal yang Bapak pahami, Bapak Kapolres yang Pak Kasat pahami, bahwa kami akan terus mempertanyakan ini. Ada apa dengan ini Pak? Itu. Yang kedua, pernyataan Kapolres Sumba Timur di Max FM yang dengan tegas menyampaikan bahwa kemungkinan tali putus atau talinya melar sehingga kaki korban menyentuh tali lantai. Pernyataan seperti itu menimbulkan pernyataan publik yang sangat meresahkan karena berdasarkan pada kemungkinan saja yang disampaikan. Hal ini kami harus menyampaikan bahwa publik sangat kecewa terhadap pernyataan dari pimpinan Polres Sumba Timur. Ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga dampak lembaga yang terhormat ini ikut tercoreng. Oleh karena itu, kami minta penjelasan atas dasar apa dan apa maksudnya Pak Kapolres sehingga mengeluarkan pernyataan itu sedangkan kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Apakah seperti itu aturan SOP polisi Pak? Itu yang kami tanya. Sebetulnya itu juga Pak tanyakan langsung sama. Oke. Sekarang baik, satu pertanyaan saya Pak. Satu pertanyaan. Bapak seorang pimpinan Polres Sumba Timur juga sebagai Wakapolres. Pertanyaan saya kepada Bapak, jika ada oknum polisi yang mengeluarkan pernyataan yang menyinggung publik dan juga bertentangan dengan SOP, apakah itu perlu aturan disiplin Pak atau tidak? Relatif. Relatif seperti apa Pak? Jelaskan dulu relatifnya seperti apa. Saya tidak berani mengoreksi apa pernyataan pimpinan saya. Tidak Pak, saya tanya bukan terkait itu, terkait dengan oknum kepolisian, bukan pimpinan Pak. Kalau ada oknum yang seperti itu, kira-kira Bapak sebagai pimpinan Polres saat ini bagaimana Pak? Kalau Apa tindakan? pernyataan yang kurang sesuai dengan keinginan masyarakat gitu. Ya, tidak, ya seperti itu. Artinya seperti yang dilakukan oleh Pak Kapolres maupun Pak Kasat tadi, andaikan mereka itu anggota biasa, kira-kira seperti apa Pak? Sebentar, kita jangan kaitkan dengan anggota biasa. Ini kan pernyataan Kapolres. Iya. Kapolres itu punya alasan lain kenapa dia berbicara seperti itu. Pasti dia punya pengetahuan lain. Oke, baik. Apakah tindakan-tindakan seperti itu yang membuat pertanyaan publik dan itu jelas-jelas bertentangan dengan SOP kepolisian? Apakah perlu kita melakukan aturan disiplin terhadap Kapolres Pak atau tidak? Kita mau mengecek
belum menyalahi SOP yang mana? Ya terkait dengan hal pernyataan-pernyataan itu yang banyak bisa saja Pak kalau diselidiki. Pak tidak bisa menyimpulkan bilang tidak bisa. Kalau kami melapor Pak bisa tidak? Pertanyaan saya dengan Bapak. Silakan, Pak, lapor saja. Siap. Kita siap untuk melapor ke Polres dengan Kasat Reskrim di Propam Pak. Kita siap melapor Pak. Itu. Atas pernyataan Kasat Reskrim yang mengeluarkan pernyataan bahwa aksi Rambu Kriwirtoga tewas bunuh diri. Sebelum itu dia belum dapat laporan dari dokter. Artinya dia sudah mendahului. Begitupun Pak Kapolres Pak, dia sudah mendahului. Itulah pelanggaran bagi kami, kerasahan bagi kami. Kami turun ini karena apa? Karena itu Pak. Bentuk ketidakpercayaan kami terhadap institusi Polri. Karena kami sungguh sangat salah. Bukan saja pernyataan Kasat Reskrim, tentu Kasat Reskrim dan Kapolres mendapat laporan dari anak buahnya. Itu dimulai dari kesalahan Pak Putu dalam penyelidikan. Pak Putu mengambil gambar, memeriksa, bahkan merusak TKP. Dengan apa? Bergelantungan di software untuk membuktikan software itu kuat atau tidak. Dan talinya ada di mana? Oh, talinya sudah dibuka duluan. Siapa yang oleh buka siapa? waktu itu? Kemungkinan besar oleh Pak Putu. Polisi mana yang Sehingga buka waktu petugas itu? rumah sakit tidak menemukan tali itu. Ternyata sejauh Ya. Bukan Bapak itu taruh saja. di mana Polisi talinya? mana yang Bapak berani taruh di mana talinya? Masyarakat tidak berani kecuali Talinya ada di mana? Sembunyikan. Supaya Kenapa ini sembunyikan? diperiksa oleh petugas ini apa? Di rumah sakit. Sementara kasus bunuh diri yang lain, ya, kasus bunuh diri yang lain, talinya tetap ada. masyarakat tidak berani untuk masuk kecuali hanya polisi. Untuk melepaskan itu, sementara kasus bunuh diri yang lain, talinya tertinggal di leher Pak, dan harus kemudian ditulis oleh petugas. Salahnya di mana? Betul. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Semua alat bukti sudah tersimpan baik. Lewat Pak. Kasih dia omong. Kasih mic gitu ya. Tenang. Jadi tali di leher dipotong itu tidak melanggar SOP. Ada tekniknya. Kami dalam melakukan rangkaian olah kejadian di tempat pemeriksaan di TKP, ada teknik-teknik yang kami sudah kuasai. Ada cara-cara tertentu yang kami lakukan sedemikian rupa, walaupun tali terlepas di leher, itu tidak akan mengurangi fakta. Itu tidak menghilangkan fakta. Itu satu. Yang kedua, Ibu Pendeta bilang saya sudah merusak TKP bergantungan. Saat bergantungan itu, saat olah TKP kedua, setelah semua olah TKP selesai, karena itu pun kami lakukan dalam rangka untuk meyakinkan publik bahwa benar shower yang tiang shower itu memang kuat. Sower yang dicor itu. Memang kuat. Jadi kami atas inisiatif kami mau membuktikan itu. Bukan membuktikan, artinya kami mau mencoba itu benar kuat, tidak ternyata benar kuat. Itu ada di SOP kepolisian ya? Untuk mengetes itu ada di SOP SOP kepolisian. sih tidak ada. Tidak merusak. Iya betul, tidak tahu. Oke, kita ikuti cara berpikirnya Pak Putu. Pak Putu, kita ikuti cara berpikirnya Pak Putu. Pak Putu mengatakan bahwa dalam kasus begitu kami punya teknik untuk melepaskan ya tali tanpa merusak. Apa betul yang terjadi? Kalau begitu kami tanya, menurut Bapak sebagai polisi, tali itu adalah tali bunuh diri atau tali dibunuh? Jawab. Itu kita belum bisa tentukan. Kenapa belum bisa tentukan ini? Kenapa pernah juga lagi ini? Kita menjawab itu, jangan lakukan itu. Kami ambil contoh ya. Om Is yang meninggal di Kemaniru itu dipotong tali yang tergantung di atas itu, tapi tali di lehernya tetap sampai dicatat oleh rumah sakit. Betul. Itu dicatat oleh rumah sakit, sehingga posisi talinya itu betul-betul itu bunuh diri atau
Pemahaman hukum memang betul Bapak tahu. Tapi kan secara gambaran SOP kepolisian bilang apa? juga mengerti Pak. Bu, tidak semua kasus bunuh diri itu tadinya kita bawa ke rumah sakit tidak. Ya tapi kenapa itu? Kenapa itu dilepas? Bisa Atas dilepas. dasar apa? Bisa Untuk dilepas. apa? Untuk dibandingkan apa? Mengamankan barang putih. Ya barang putih, lalu yang lain tidak diamankan. Tali itu panjang Bu, talinya panjang. Lalu Ya kenapa? Tali. Apakah dia beres 5 tahun Kak? Itulah yang kita barang putih. Selain sower tali juga berat deh. Ini Pak yang ngeri. Izin. Kuat semua tali. Bukan untuk mengulangi, bahkan untuk membantah Iya. Pertama saya mau bilang begini, polisi sementara membela diri atas kesalahan kelalaian awal polisi. Kenapa saya bilang begitu? Contoh sederhana Pak, sebenarnya masyarakat Sumba Timur mungkin saja akan percaya bahwa ini kasus murni bunuh diri. Kenapa saya bilang begitu? Andai kata pihak kepolisian tidak memasukkan kembali lidah korban. Yang tersebar sekalipun bukan keluar dari argumentasi kepolisian, tetapi itu tidak dibantah oleh pihak kepolisian. Itu tidak menjadi bahasa yang lumrah. Jangan bicara fitnah. Bukan bicara fitnah, Pak. Atas kita curigai. Atas kita curigai itu. Siapa yang masuk? Banyak dokumentasi. Silakan saya tunjukkan. Silakan saya tunjukkan. Kami akan tunjukkan bahwa ini sudah tersebar di masyarakat. Siapa anggota yang ke situ? Banyak Pak. Kami akan Siapa anggota tunjukkan. yang ke situ? Sebut saja, jangan takut. Kita orang baik bawakan. Manyala baku. Manyala. Nabuang itu naik, nabuang naik. Bawakan. Bagaimana ini? Kalau kami harus Diragukan, ini penegakan hukum ini. Sangat diragukan. Diragukan. Boleh. Saya bilang bahwa ini bahasa yang jangan salahkan kami rakyat turun nanti. Ya, teman-teman semua. Kenapa tidak dibangun? Diam dulu. Teman-teman sekalian, saya berharap kita tetap fokus. Saya minta bapak-bapak kepolisian. Sabar. Kenapa kami datang ke sini? Karena kami tahu bahwa kepolisian adalah orang-orang yang punya kewenangan dalam itu. Dengarkan saja dulu segala isi hati. Memahami kondisi kami kehilangan anak. Mungkin poin itu yang dilihat. Ya. Pernyataan seperti apapun yang disampaikan, mari menerima itu dengan hati yang manis. Kalau kami datang di sini berarti masih ada harapan kepada kepolisian, masih ada rasa percaya sebenarnya. Hukum harus dibayar dengan uang baru ada keadilan. Jadi berharap bapak-bapak, ya terutama Bapak Wakil Polres mungkin lebih tenang menghadapi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat aliansi Indonesia. Di mana itu letaknya? mencatat hal-hal Dan kami masyarakat karena justru kecil di mana sebenarnya aliansi kami ini selalu membantu untuk berlindung kalau bukan kepolisian bapak-bapak. untuk mengusut Di mana kasus kami ini. harus Kami berterima kasih Kalau mau bahwa hukum sudah seperti Polres itu. juga melakukan Kalau upaya-upaya hanya yang melihat uangnya tadi dan pernyataan dia status sudah sosialnya. menindak. Terus kami harus berlindung kepada. Artinya, terima kasih untuk itu. Apakah kami siap hanya mati di tangan orang? Kalau mengerti tidak kondisi, ada harganya. kondisi keluarga, ya Tidak seandainya ada bapak-bapak harganya, ya, ada Bang. dalam posisi itu, ya, dengarkan saja dulu. Ungkapan kehilangan anak yang tidak bisa kembali lagi nyawa itu. Ada ini sama orang tua. Itu saja sebenarnya. Tenang. Harap Bapak Wakapolres Putu tadi mungkin lebih tenang, ya. Lebih tenang untuk hadapi. Dengarkan saja. Ya. Kalau seperti itu saya pikir, ya, apalagi ini diliput oleh media, bahkan Bapak Ibu tahu Komnas HAM ya, memantau ini semua. Ya.
Jadi jangan melihat ini sebagai aksi yang apa, tetapi ini sebenarnya masih ada harapan kepada polisi mencurahkan semua kegelisahan itu. Terima saja dulu, dengarkan saja dulu. Setelah itu mungkin Bapak menyampaikan. Saya minta dengan sabar. Dengarkan dulu kami Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Mana Pak Wakapolres? Berapa kali harus bayar? Wakapolres sudah. Lari dari kenyataan! Lari dari kenyataan! Kami sayang. Mana dia? Kami kumpulkan uang. Kalau tidak mampu kasih turun jabatan. Wakapolres tidak mampu menangani masalah ini. Itu mana dia? Tidak mampu, tidak mampu. Baik, teman-teman, jika yang berhak mewakili Bapak Kapolres sudah tidak ada bersama dengan kita hari ini, jadi langkah kita adalah tidur dan menanti Bapak Kapolres di sini untuk menantikan jawaban sebagai pimpinan yang Segel saja. bisa menyampaikan semua apa yang menjadi harapan dan permintaan kita. Kapan dia pulang? Segel. Kita akan tunggu Segel sama seperti DPR RI dengan Bapak DPRD tadi. Kapolres pulang. Kita akan tidur di sini dan kami minta Rakyat yang segel. anggota jika kehadiran kami ini membuat tidak nyaman dan mengganggu, kami minta maaf. Sebenarnya kita adalah semua manusia yang mempunyai mama, yang mempunyai saudara perempuan, kakak perempuan. Kita hanya boleh bekerja dengan nurani saja sebenarnya. Kalau ini semua kita bisa kerjakan dengan nurani, saya pikir kita tidak akan terjadi salah menyalahkan seperti ini. Hanya nurani saja sebenarnya. Betul. Nah, ketika nurani kita sudah terbeli dalam tanda kutip, maka saling menyalahkan inilah yang terjadi. Masyarakat tidak percaya kepada polisi dan polisi menganggap masyarakat adalah perusuh. Betul Hanya karena itu. mencari keadilan. Oleh karena itu kami minta maaf, kami mohon izinkanlah kami sesuai dengan surat kami bahwa kami akan menunggu sampai dengan Bapak Kapolres datang. Kami akan tinggal di sini dan harapan kami rekayasa lalu lintas itu terus berjalan sampai dengan kami bertemu dengan Bapak Kapolres. Karena Bapak Wakapolres saja sudah terkesan tidak mampu menghadapi kami. Berarti turun. Berarti bapak-bapak yang ada di sini, yang adalah di bawahnya Bapak Wakapolres juga tidak bisa untuk menyampaikan atau bagaimana menenangkan hati kami. Begitu, Pak. Copot saja. Bubar saja biar Jadi teman-teman, kita ambil sambil istirahat sudah, mungkin kita sudah capek berdiri tadi, kita melepas lelah ke seluruh kaki. Lanjut orasi. Lanjut. Lanjut saja dulu. Sambil kita tetap lanjut orasi, syukur didengarkan, tidak didengarkan pun tidak apa-apa. Di sini saya lihat anggota polisi yang tertua ada Pak Heri di sini. Kalau yang lain mungkin hampir semua seumuran saya. Saya atas nama aliansi Pak Kombang, Pak Heri, kami sampaikan juga minta maaf tadi jika memang atensi ataupun emosional aliansi yang hadir saat ini sungguh sangat terbakar begitu. Tapi sungguhnya sebenarnya Bapak lebih memahami kami sebagai seorang polisi, dan paling tidak seperti yang disampaikan oleh Ibu Rambu Ani tadi, Ibu Pendeta, dengarkan saja dulu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau caranya polisi seperti ini Pak, kami tidak mau juga Pak. Kami mau dengan gentle, dengan dewasa, mari kita selesaikan persoalan ini. Saya minta Bapak, Pak Niri saat ini adalah yang tertua di sini, bukan lagi polisi. Kira-kira cara bagaimana untuk dapat menghadirkan Pak Wakapolres supaya kita bicara di sini. Kami butuh janji, kami butuh ketegasan sebenarnya. Itu Pak, terima kasih. hidup perempuan. Jadi Pak, terima kasih. Ya, saya juga sama. Saya kalau tidak dikasih kewenangan, saya tidak bisa menjawab apa yang disampaikan Bapak. Ya, jadi hanya saya mengapresiasi. Ya, luar biasa rekan-rekan yang datang sini ya untuk mencari keadilan.
Hanya saya minta tolong ya, kita ini ya paling tidak silakan, tidak ada masalah. Yang penting mau sampaikan ada etika, artinya sampai yang ngomong satu hilang sabar sehingga kita bisa dengar enak apa yang disampaikan. Baik Pak sampai kita dengar, mungkin orang lain sampai ada yang dengar, mungkin Wakapolres nyampe sampaikan seperti pertanyaan yang lain dengar, jadi kan enak nyambung. Kalau satu baru ngomong satu di lain kita mau dengar yang mana, akhirnya saling sama-sama tidak percaya karena sama-sama tidak mau dengar. Oke, jadi saya minta, nah sebentar saya coba dekati Bapak Bakal lagi. Bisa tolong tidak ini tenang? Bisa. Ya, terima kasih banyak. Bisa. Baik Pak Heri, terima kasih atas masa menunggu Pak. Oke, kita menunggu Pak Wakapolres. Kita percaya kepada yang tertua di sini Pak Heri ya. Betul. Saya minta juga kepada teman-teman, mari kita sama-sama saling menghargai karena di sini kita minta jawaban sebenarnya. Kita dengarkan dulu, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mari kita akan diskusikan itu. Baik, teman-teman. Oke. Duduk teman-teman, duduk. Silakan duduk. Orasi lanjut. Ya, adik-adik dorang silakan istirahat. Mari kita juga mengekang diri kita juga dalam hal yang mungkin emosi atau apa, sehingga tujuan kita datang di sini ada dia punya jawaban. Itu saja tuntutannya kita. Pertama, karena dia meninggal di tokonya Kenny. Itu pertama, dia meninggal di dalam tokonya Kenny. Kedua, dia meninggal wajar atau tidak? Itu yang perlu dipertanyakan. Betul, Mama. Ketiga, saksi-saksi, bahkan yang disuruh dari engkau untuk jemput anak ini, tolong dipanggil dan dipertanyakan satu persatu. Itu saja. Meninggal wajar atau tidak itu yang paling penting, atau itu hanya pelengkap. Bagaimana dia itu meninggal, itu hanya itu saja. Yang perlu ditekankan pertama, dia meninggal di rumah ongkong Kenny, toko CK2. Kedua, dia meninggal wajar atau tidak, dia mati gantung diri atau mati tergantung. Ketiga, tolong dipanggil saksi-saksi. Saya tambah lagi satu. Apakah tuan rumah sudah ditahan, sudah dipanggil, sudah diambil keterangan, atau apa ini kejadian di rumahmu loh? Bayangkan saja, berapa hari waktu itu baru rumahnya itu disegel. Itu saya yang ngomong di publik, kenapa rumahnya tidak dipasang polis lain? Itu tanggal 25 itu baru dipasang itu polis lain. Sedangkan kejadiannya sudah beberapa hari. Masakan sampai hari ini semakin diam, semakin tenggelam, semakin hilang beritanya. Kalau tidak digencot seperti ini, masalah ini akan diam. Apakah benar orang yang banyak uang di bumi ini akan menutup masalah ini? Apakah uang ada segala-galanya untuk hukum yang ada di NKRI ini? Masa akan dibuat seperti itu? Coba masalah ini diposisikan di masing-masing kita. Coba, kalau kena di anakku atau kalau kena di anakmu, mungkin bukan lagi seperti ini. Jelas sudah itu. Orang main judi saja, hanya main judi, ditangkap motornya diangkat, semua diangkat. Orang yang jual bensin saja
pedagang telur ayam saja pasti kita sebagai masyarakat cari tahu. Jadi ini pengertiannya. Tujuan kita datang di sini hanya untuk memperjelaskan dia meninggal tergantung atau meninggal digantung. Betul. Saja. Jadi hasil otopsinya merupakan suatu pelengkap bukti. Tanya yang punya tali. Talinya ada di mana? Begitu. Talinya tanya di mana? Talinya ada di mana? Soal talinya, tidak sembarang orang masuk untuk periksa di dalamnya kecuali aparat. Jelas talinya ada di tangan aparat. Tidak mungkin itu tali tidak ada di tangan aparat, karena tidak ada di Sumba Timur ini yang mempunyai hak untuk menyidik perkara pembunuhan seperti ini. Hanya kepolisian. Betul itu. Jadi kita bersabar. Kita masih menghargai dan menghormati. Ada aparat yang menyidik perkara ini. Jadi kita menunggu aja. Soal otopsi itu sebenarnya bukan merupakan bukti, tidak. Orang mati ini yang merupakan dia mati ini bagaimana? Dia mati itu yang perlu dipertanyakan saja sama aparat sebagai jadi mungkin itu saja. Sekian dari Panadita. Karena pegang tangannya Bapak Jokowi. Apalagi tangannya Bapak Kapolres. Kalau sampai dia datang pasti kita akan pegang tangannya. Makasih untuk semua. Bapak aparat keamanan, terima kasih. Mohon maaf ketika ada salah kata. Jangan. Jadi kita menunggu yang berwenang untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya itu saja. Dia mati karena gantung diri atau mati tergantung. Kalau tergantung ada oknum. Makasih. Makasih Mama Pendeta. Ya, di sini ada keluarga korban dan barangkali mari keluarga dari Sumba Tengah bicara di depan Polres Sumba Timur supaya Polres Sumba Timur juga mendengar apa yang menjadi isi hati dari keluarga. Dan siapa yang punya tenda, siapa yang mau sumbang kasur, mari sumbang ke sini untuk kita tidur di sini sambil menunggu. Saya ada 2, Ibu. Mari Pak Muyowa atau Bapak nanti perkenalkan nama ya. Oh, pakai bahasa Nakalang saja Bapak. Ibu Rabu Ami akan menerjemahkannya nanti. Jadi baik bagi keluarga aksi, Bapak aksi saya yang kami juga menunggu hasil otopsi, hanya itu saja Bapak. Garkina udah minggu ini agama terakhir yayu sampai henularai dia napatay mga bako begini. Jadi atau nau ay gimmick juga dapat aliansi semua mahasiswa. Saat sekarang juga niama bagi keluarga anak kalang atau almarhum jadi ajam dia kadina pa menanti dia napka tema napkatang dalam niama keluarga anak kalang na tong nau baku lian gitu. Oke baik, jadi teman-teman Bapak dari aksi ini menyampaikan bahwa mereka juga datang dari Sumba Tengah ke Wengapu adalah untuk turut menagih janji kepada Polres yang pada saat otopsi mengatakan hasil otopsi akan keluar itu paling lambat 2 minggu
1 atau 2 minggu kemarin. Jadi itu yang dirasakan oleh keluarga, kenapa begitu lama. Dan juga harapan dari keluarga untuk kita semua aliansi adalah kita tetap semangat. Bahwa mereka dari Anak Alang, keluarga almarhum akan tetap mendukung semua proses ini. Jadi itu yang disampaikan oleh keluarga almarhum. Kalau memang hukum sudah tidak ada, kita pakai hukum pemerintah. Pakai hukum pemerintah kenapa? Baik, kasih banyak Bapak yang sudah menyampaikan rasa hati dari Sumba Tengah. Teman, hari ini keluarga dari Sumba Tengah jauh-jauh ke sini ingin mengetahui apa hasil dari otopsi. Namun yang menjadi harapan kita bersama juga teman-teman. Oleh karena itu kita tetap semangat dan menunggu hasil itu dan tuntutan kita bersama. Merdeka! Merdeka! Baik, kalau masih ada teman-teman muda yang mau membakar semangat pada sore hari ini. Kita bilang merdeka, tapi kami tidak mendapatkan kemerdekaan buat kami orang miskin. Betul. Kemerdekaan buat orang yang berduit, yang bisa menyogok hukum. Nyawa kami tidak berarti sama sekali. Nyawa kami dianggap binatang. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat? Jika memang tidak ada, kenapa ada itu? Siapa yang membuat? Ketika saudara kami Rambu Asi meninggal gantung diri, tapi buktinya kami tidak pernah mendapatkan. Melakukan otopsi ulang dan bahkan kuburnya digali kembali. Setahu saya yang namanya dalam kasus itu otopsi secepatnya itu paling lama 1 minggu, tidak ada berbulan-bulan. Merdeka. Kok ini sampai lama sekali? Apa karena kami tidak punya uang? Apa karena kami orang miskin? Di mana keadilan itu? Apakah hukum berlaku buat orang punya uang? Kami tidak mendapatkan keadilan itu. Ini nyawa orang, Pak, bukan binatang. Di mana hati nurani Bapak? Seandainya Rambu Asi adalah anak Bapak, apa yang Bapak lakukan? Tinggal diam? Tentu Bapak tidak akan melakukan itu, dan Bapak akan pulang. Itulah yang Bapak dari almarhum Rambu Asi yang dia lakukan saat ini. Dia hanya menantikan keadilan dari Bapak. Jangan hanya duduk di kursi empuk, Pak. Bapak digaji sama masyarakat, kita bayar pajak, Pak. Ketika kita tidak bayar pajak, Bapak teriak-teriak. Kita didendam atau kita disita. Kita dipersulit. Itu gaji. Yang menggaji Bapak adalah masyarakat, Pak. Jadi tolong tegakkan keadilan, jangan pilih kasih. Jalan ini kami yang punya, Pak. Hasil dari kami bukan punya Bapak. Ini pajak dari kami, Pak. Jadi Bapak duduk di kursi empuk. Itu karena kami yang menggaji Bapak. Ketika kami meminta keadilan, Bapak diam saja.
Dan saat ini kami hanya menunggu hasil dari otopsi itu dan kapan keluarnya. Jangan diam saja, Pak. 2 minggu sampai mati, atau kucing bertanduk, begitu Kak, Pak? Atau bahkan kucing bertelur. Kalau memang sudah tidak ada keadilan, untuk apa Bapak duduk di sini? Hilangkan saja hukum di Sumba Timur kalau kami tidak mendapatkan keadilan. Sudah berapa bulan Pak kasus? Tapi kasus ringan. Curi HP 1 hari, masuk sel, proses. SK1 SP2 naik. Dan pengadilan siap dipersidangkan. Karena dia lawannya sesama miskin. Kalau lawannya orang besar dan yang mencuri itu adalah orang besar, kasusnya tidak akan diproses. Seandainya Rambu Asi adalah orang berada, 1 hari itu juga kasusnya akan terungkap bahwa dia dibunuh. Karena Rambu Asi tidak punya apa-apa. Nah, sampai saat ini tidak ada kejelasannya. Jangan lari, Pak. Jangan emosi. Kalau memang tidak benar bahwa Bapak sudah bertindak sesuai ranah Bapak, ya jangan kabur, jangan emosi. Kok ngamuk? Ada apa sih? Ada apa sih? Kasihan deh. Baik, terima kasih teman-teman dari STT, bisa tolong ke sekret GMKI sebentar. Ada hal yang perlu dibahas di sana. Bapak Pendeta yang bersama dengan teman-teman dari STT tadi, tolong bersama dengan anak-anak mahasiswa. Belum. Ya, mungkin teman-teman Korlap tetap memantau teman-teman yang ada ya. Setelah melakukan pembahasan, diharapkan untuk bergabung kembali Pak Pendeta. Saya mau membacakan puisi